Siapa pencuri kitab Tanak? Ah, itu baru betul. Siapa mencuri perjanjian lama? Itu sama halnya siapa mencuri kitab curian. Gitu, jangan kayak gitu bang. Pakai narasi yang sehat bang. Siapa yang mencuri kitab Tanaknya Yahudi? Jangan Anda katakan siapa yang mencuri kitab perjanjian lamanya Yahudi. Enggak matching gitu, enggak Ya nyambung. bang, yang anda tahu saya udah tahu bang. Ini saya Ya supaya udah, makanya jangan mengerti. diulang. Jadi kita sepakat siapa yang mencuri kitab Tanak, oke? Oke. Oke, baik. Jadi temanya itu siapa Ya, yang silakan. mencuri siapa yang mencuri kitab Tanakh? Nah, silakan. Ah, ini ngomong mulu. Jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, lanjut. Ya, jawabannya tidak ada. Karena mencuri itu ketika seseorang mempunyai suatu barang, terus ada pencuri yang mencuri barang miliknya, sehingga orang itu jadi kehilangan barang miliknya tuh. Karena barangnya sudah dicuri oleh orang lain. Itu yang disebut mencuri. Tapi kenapa orang Kristen? I'm sorry semuanya. Salah. Apa pula? I'm sorry. Kayak juragan jengkol aja, orang lagi bernarasi, please. Orang lagi pakai tenaga dalam pun menjelaskan kok. Sambil pegangan abang kita ini di tiang sambil bernarasi, kok ganggu lagi. Lanjut bang, lanjut. Tapi kenapa orang Kristen percaya kepada kitab Tanakh dan menjadikan kitab Tanakh bagian dari kitab orang Kristen? Itu karena orang Kristen percaya dengan kitab Tanakh. Dan orang sebutnya perjanjian lama. You gak usah bantai itu. Saya ngerti yang Anda maksud. Orang Kristen percaya, dia udah ngomong lagi. Di Enggak, saya dalam cuma perjanjian lucu lama aja. Sorry, saya mute ya. Ya, Anda lucu. Yang Anda tahu saya udah tahu Bang Juma. Saya udah tahu. Saya mute kalau begitu. Apa sih? Bukan dengerin aja sampai saya ngomong silakan. Tadi kan saya udah diizinkan. Iya, baik. Tapi jangan marah-marah, santai aja. Iya, oke. Oke Bang, maaf ya. Ya. Marah dari tadi pagi buka toko sampai sekarang belum ada yang beli. Lanjut. Oke. Di dalam perjanjian lama, di situ dinubuatkan tentang kedatangan Mesias yang akan datang. Orang Yahudi sedang menunggu itu, sedang menunggu Mesias yang dinubuatkan yang akan datang. Ketika Yesus datang ke dunia dan menyatakan kalau diri dalam Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, orang Yahudi ada yang percaya, ada yang tidak. Orang Yahudi yang percaya tentang pemberitaan Yesus yang ditulis di dalam kitab perjanjian baru, itu berarti dia percaya dengan kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Karena dia percaya, orang Kristen percaya Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di perjanjian lama. Orang Kristen percaya kalau Sang Ilahi yang menciptakan segala sesuatu di perjanjian lama adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Orang Kristen percaya Sang Ilahi yang berfirman kepada Musa adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Jadi orang Kristen percaya dengan kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama. Sedangkan orang Yahudi yang tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, mereka tidak percaya perjanjian baru. Mereka hanya percaya dengan kitab perjanjian lama. Itu masalah Yahudi, bukan masalah kami. Karena kami lahir dari akar yang sama. Silakan itu dulu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kita ya. Baik. Jadi oleh karena banyak nubuatan-nubuatan di dalam kitab Tanakh terhadap Yesus, maka saudara kita ini mencoba untuk mencuri kitabnya Yahudi. Kan gitu ya. Itu pemahaman saya dari penjelasan saudara. Dengarkan saya baik-baik. Perjanjian lama yang Anda pegang itu adalah sebuah kitab hasil evolusi dari kitab Tanaknya orang Yahudi. Jadi kitab Tanakh dalam hal ini satu bagian awal yaitu Torah itu diterjemahkan di tahun 270 sebelum Masehi oleh Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi yang pada saat itu dikenal dengan multibahasa mereka itu. Jadi dinasti Ptolemy II ini meminta kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Selanjutnya, orang-orang Yahudi
yang kemudian sudah terpapar pemahaman Hellenisme Yunani yang ada di Mesir, Mediterranean namanya, di Alexandria, itu kemudian menjadikan Septuaginta ini menjadi perjanjian lama dalam proses-proses ratusan tahun kemudian. Jadi Septuaginta ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja di abad kedua, Origen, abad ketiga oleh Lucian, abad keempat oleh Hesesius. Nah kemudian nanti di abad keempat, di era Hesesius inilah kemudian Septuaginta ini kemudian dikawinkan dengan kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Jadilah Bible atau Biblika yang kemudian Kristen pakai mulai dari abad keempat, mereka padukan. Muncullah istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika pada abad ketiga sebelum Masehi, 270 sebelum Masehi, yang terjadi adalah penerjemahan kepada bahasa Septuaginta itu tidak dilandaskan oleh karena adanya hukum yang mengikat, karena adanya kewajiban. Tidak. Tetapi karena adanya orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme Yunani yang tinggal di Mesir, sehingga mereka kemudian yang sudah tidak paham bahasa Ibrani mencoba untuk mengalihbahasakan ke Septuaginta. Upaya-upaya ini kemudian memiliki proses. Akhirnya beberapa bapak gereja kemudian mengoreksi. Untuk apa dikoreksi? Untuk dicocokkan dengan niat, dengan apa istilahnya? Dicocok-cocokkan dengan nuansa atau rasa keimanan orang Roma Yunani. Sehingga bukan kitab Tanak yang menjadi patokan perjanjian baru, bukan. Tetapi perjanjian baru menjadi patokan koreksi demi koreksi kitab Septuaginta ini. Jadi bukan Septuaginta yang menjadi landasan kemudian adanya perjanjian baru, enggak. Tetapi perjanjian barulah yang menjadi dasar pijakan perubahan koreksi demi koreksi di beberapa bapak-bapak gereja abad kedua, abad ketiga dan abad keempat. Jadi Septuaginta mengikuti rasa dari cipta karya yang ada di kitabnya Kristen. Makanya kalau Anda tidak percaya, sekarang Anda ambil kitabnya Yahudi yang mereka pakai kemudian Nevi'im Ketubim, Anda dudukkan dengan terjemahan kitab kalian, tidak akan pernah nyambung. Kenapa? Septuaginta sudah diwarnai oleh perjanjian baru. Makanya muncul pertanyaan, dan pertanyaan itu dihasilkan dari tema yang dipilih oleh Pak Bom. Siapa yang mencuri kitab Tanak? Sekarang posisinya nih, kalau saya punya sepeda diambil oleh orang lain, agar supaya sepeda saya ini tidak kelihatan bahwa itu milik saya, sepeda saya direnovasi, direparasi, warnanya dirubah, catnya dirubah, modelnya dirubah. Kenapa? Karena sepeda saya dicuri. Sepeda hasil curian ini muncul dengan wajah yang berbeda. Itulah yang disebut perjanjian lama. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi curian, hasil sepeda curian dimodifikasi sehingga sepeda itu muncul seperti ala-ala motor, ala-ala beca. Sehingga cakupan daripada perjanjian lama, oh larinya kemana? Anak domba, dia inilah bilur-bilurku, inilah semuanya. Ya saya 5:3 dicocok-cocokkan, Mazmur 22 dicocok-cocokkan supaya sama dengan perjanjian baru. Tapi ketika ditarik benang merah perjanjian lama ini didudukkan dengan kitab Tanaknya Yahudi,
Seperti orang pakai sepatu yang kiri di kanan, kanan di kiri. Habis itu diburu sama anjing dan talinya diikat. Sehingga yang memakainya lari pontang panting, kemudian jatuhnya di kubangan sapi. Bohongi. Itu yang memberi kesaksian orang sejaman dengan dia. Nggak mungkin orang setelah dia memberi kesaksian, nggak bisa. Orang yang sezaman dengan dia memberi kesaksian. Orang ini begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Wah itu dalam kalau apa diterangkan semua. Itu saya hanya pendalamannya itu yang perlu ku ketahui, Ustaz. Oh, Anda Gitu ya. belajar. Mustahil Itu hadis. makanya di sini nanya Ya, gitu. ya. Oh, enggak cukup di sini, Bang. Saya hanya memberi garis besar saja. Nggak bisa di sini. Berarti nggak dapat lah ini ya. Duh. Kan sudah saya jawab secara garis besar. Yang menceritakan orang ini orang sejaman dia. Gitu loh. Runtutannya gini yang ku maksud itu, Jangan Ustaz. seperti kitab Anda. Kapan Yesus Tidak. ada diceritakan Nggak ada kapan. hubungan, Nggak nggak ada nyambung. hubungannya, nggak ada hubungannya Oh, dengan kan, Alkitab. jangan batasin Nggak saya. ada. Kan udah saya bilang. Jangan batasin saya kalau mau tanya. Nggak boleh. Ya udahlah Ustaz. Ya, Yesus itu diceritakan ulang 300 tahun kemudian. Karena tidak ada kitab apapun sebelum 350 Masehi. Ya, yang kita sebut dengan Kodeks Sinaiticus ataupun Vatikanus. Nggak ada. Coba carikan kodeks tertua. Artinya apa kalau tidak ada? Artinya Yesus diceritakan setelah 350. Bagaimana kita bisa percaya dengan itu? Hadis enggak. Hadis itu para perawinya yang menceritakan orang sejaman dengan dia. Kurang apa coba? Makanya tadi saya bilang kitab Kristen itu kalau kita nilai dengan ilmu hadis ke hadis doib aja nggak masuk dia. Ketinggian. Dia jatuhnya hadis palsu. Penulisnya nggak jelas. Yang menyampaikan siapa dari siapa ke siapa nggak jelas. Nggak ada mata rantainya dia. Nah kalau di Islam lengkap mata rantainya yang kita sebut dengan sanad. Gitu, bos. Kitab Musa yang kalian pegang, kau kira masih asli? Enggak. Tidak ada kitab apapun ya dari Musa itu sebelum tahun 300 sebelum Masehi. Artinya ada kekosongan kitab Musa selama 1400 tahun. Nanti ditulis ulang oleh para rahib Yahudi 70 orang yang kita sebut Septuaginta. Ya, itu tahun 300 sebelum Masehi. Pesanan Raja Ptolemy II. Anda ngerti enggak sih soal ini? Nggak ngerti Anda. Makanya di dalam Yeremia 8 ayat 8 dikatakan, mengapa kamu berkata, aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Tuh. Nah, nggak Siapa bisa ini? nggak dibatasi, nggak bisa. Oh ini ada Esau ini. Esau selamat pagi. So ini kitabnya apokrif ini, nggak mau kitab Bible nih kayaknya. Iya bang ya. Halo Esau. Ini kitab-kitab apokrif yang dia pegang katanya nih. So, Nasrani Ustaz. Ngakunya Nasrani dia, Bang Esau. ya dia nggak mau lagi itu pakai kitab-kitab Matius, Markus, nggak mau dia. Kitab apokrif yang dia mau itu. Mana? Jadi maksud saya kenapa saya korelasikan dengan Bible? Jangan kau tahu Islam tapi kitabmu sendiri kau nggak ngerti apa-apa gitu loh. Makanya saya kasih pengetahuan. Kitabmu itu sebenarnya seperti ini. Nah kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat di dalam Catholic Identity ya, itu Matius nggak jelas penulisnya. Ini orang Katolik sendiri ya di web Catholic Identity itu. Matius nggak jelas, Yohanes nggak jelas, Markus nggak jelas, Lukas nggak jelas, Yohanes nggak jelas penulisnya. Nah tadi saya baru nyebutkan 2 aja, itu menurut Catholic Identity itu. Selamat malam
Guru-guru, aduh luar biasa Malam, ini. malam, malam. Shalom. Shalom. Ya, mantap nih. Ini kan guru-guru di atas ini yang ilmunya tinggi nih, yang menguasai Al-Quran dan hadis kayaknya ini. Oh, Bible juga, jangan dibuang Biblenya. Oh iya. Menguasai Bible Tapi juga. saya lebih ke ini deh, lebih ke Quran dan hadis lah ya. Kalau ada yang bisa menjawab dan dalil, saya akan kasih sepeda nih. Nggak perlu. Gak perlu. Tapi siapkan mental dulu. Tapi Apa? gini loh Ustadz. Jadi Ustadz bilang ada manuskrip di dalam Bible itu nggak ada gitu. Manuskrip tertua yang saya Iya. bilang, Bang. Tidak ada manuskrip apapun sebelum tahun 350 Masehi. Yang perjanjian baru ya. Yang perjanjian lama tidak ada manuskrip apapun sebelum tahun 300 sebelum Masehi. Yang kita sebut Satwaginta itu. Kalau Quran ada manuskripnya nggak? Wahdah. Tunjukkan Bang Jibril coba. sering nunjukin itu. Bang Jibril, Bang Ardi itu sering nunjukin tuh. Ada. Coba tunjukkan manuskrip. Loh, saya cuma pakai satu device. Saya satu device. Ya teman-teman yang lain. Satu device ini kan tahu sendiri saya satu device. Lagi di hotel, saya nggak lagi di rumah nih, lagi di hotel nih. Nih, Kan ada teman-teman di sini nih. Ada Ustadz Tahta, Uni Rifa, Datu. Ini siapa lagi? udah sering. Kurasa kau apa Iya. ya menyaksikan kok ya? Sering diungkap itu. Aku hanya tanya di mana manuskrip Al-Quran. Bukannya Ada ada di sejarah. Museum Topkapi, Bang. Bukannya Bang, ada sejarah. Ada di Museum Topkapi, Bang. Masih ada sampai sekarang, Bang. Iya, ada nggak yang Kan Anda tanya di mana? saudara-saudara Di Museum pegang ada nggak? Topkapi. Kan bisa Google. Coba Google ada nggak manuskrip Ya kan aslinya? saya satu device. Iya, ada kan teman-teman di sini. Ya udah kau sana kau cari sendiri. Ya udah saya bilang, Gak ada. Bang Jibril itu full data tuh. Mana Nanti kalau ada dia? Bang Jibril kau tanya sama Bang Jibril. Full data dia. Tapi gini, Terus teman-teman, kitabmu ada, Bang? carilah Kitabmu ya, ada, Bang. cari ya. Sebelum tahun 350 Tapi gini Masehi ada. Ustadz gini Ustadz. Jadi Hah? makanya jangan Enggak, beda gini, Bang, beda. Gini loh, Coba Bang tunjukkan Ustadz. satu orang Kristen yang pernah menunjukkan manuskrip sebelum tahun 350 Jangan Masehi. framing kita Ada. orang kalau kita Bukan sendiri framing. nggak ada manuskripnya. Karena belum ada, nggak ada. Nah, sekarang Kalau kamu tunjukkan saya lah pernah manuskripnya. melihat Bang Jibril berulang kali menunjukkan Jibril. manuskrip Al-Quran. Kamu ada nggak? Bang Tapi Ardian kamu ada tak nggak? pernah menunjukkan manuskrip Al-Quran. Tapi gini loh Bang, Hah? kamu ada nggak manuskrip? Sekarang saya tanya, adakah Sekarang saya orang mau tanya. Kristen Bentar. yang bisa menunjukkan manuskrip sebelum tahun 350? Ada? Ada banyak. Katanya Bible ditulis tahun manuskripnya. 50, 60, Jelas. 90, Teman-teman sampai juga 150. Teman-teman Ada boleh nggak? Google kok. Google keluar tuh. Tapi Ah. gini loh, yang pertanyaan Mana, itu coba mana? kamu Google ada nggak? Siapa yang pernah nunjukin? Quran. Saya tanya, siapa yang pernah menunjukin? Orang Kristen yang pernah menunjukin manuskrip tertua sebelum tahun 350. Saya tadi udah nunjukin, yang pernah nunjukin Bang Ardiansah, Bang Jibril, udah pernah menunjukin. Ya. Tapi Sekarang Bang- saya orang Kristen, tapi- orang Kristen tapi siapa pernah Ustadz nunjukin? gini, tapi Ustadz Siapa? ada kira-kira manuskripnya. Siapa? Saya tanya, Ada nggak? ada enggak orang Kristen yang pernah menunjukin? Ada enggak? Ada banyak. Siapa? Sebut nama. Enggak, manuskrip itu kan bisa Google tipu-tipu keluar. lagi. Udah. Sekarang gini Tipu-tipu. loh, Ustadz. Udah. Bang Manuskrip Andi mau bukannya dilayani, Bang mana? Andi. Mau dilayani enggak nih? Saya malas Takut orang tuh. kayak gini, malas saya. Takut Ya, tuh, dia takut. udah nipu dia. Sugi Dia udah takut. tipu-tipu dia. Ya. Gini Ustadz, gini aja lah, gini Tuh, aja, lain aja. Tadi Aku nggak Uni ke Riva manuskrip, juga Ustadz. nunjukin tadi itu. Ustadz Udah. Sugi, Ustadz Sugi, jangan takut lah dengan saya. Open cam kalau berani, yuk open cam kita. Debat tanpa buka Bible yuk, berani. Takut sama kau, apa yang ku takuti? Open cam tanpa buka Bible sanggup? Saya udah nunjukin, saya kan hanya satu device. Ya kan? Bang Jibril pernah nunjukin. Hampir tiap malam ditunjukin sama Bang Jibril, Bang Ardiansah, Uni Riva. Sering. Dan yang lain tuh, banyak nunjukin itu. Nah, saya tanya balik, orang Kristen siapa yang pernah menunjukkan manuskrip tertua sebelum tahun 300? Kalau ada, iris telinga saya.
Dah ya, saya mau istirahat. Besok ada acara soalnya.